Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatnya SMP Negeri 1 Bantaeng dimanapun kalian berada? Ibu doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia, tetap semangat dan tetap tersenyum walaupun kalian masih belajar dari rumah. Ibu doakan semoga hari-hari kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan ketika kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Baiklah, anak-anak hebatnya SMP Negeri 1 Bantaeng, kali ini kita kembali akan belajar tentang matematika kelas 8 semester ganjil, tentunya oleh Ibu yang akan bawakan kali ini. Iya, dalam materi persamaan garis lurus terkhusus untuk grafik persamaan garis lurus. Jadi kita akan belajar tentang grafik persamaan garis lurus. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah 3.4 tentang menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan kompetensi dasar 4.4 yaitu bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Iya, adapun materi kita kali ini, kita akan belajar tentang grafik persamaan garis lurus. Jadi kita akan belajar membuat grafik persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah peserta didik dapat menggambar grafik persamaan garis lurus. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar grafik persamaan garis lurus ya. Yang pertama adalah kita buat tabel fungsi. Yang kedua, kita lengkapi tabel fungsi tersebut. Yang ketiga, perhatikan himpunan pasangan berurutan dan gambar titik koordinatnya pada bidang kartesius. Yang keempat, titik-titik selesaiannya kita hubungkan dengan grafik garis lurus. Hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menggambar grafik persamaan garis lurus adalah menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Dan yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Baiklah anak-anak hebatku, kita amati contoh 1. Iya, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4X kurang Y sama dengan 5. Iya. Jadi perhatikan, jika X-nya 2, maka Y-nya 3. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 5. Jika X-nya 1, maka Y-nya min 1. Jika X-nya min 1, Y-nya ditanyakan berapa. Itulah yang akan kita lengkapi. Begitu pula jika Y-nya 0, berapa nilai X-nya. Kita mulai dengan mengisi tabel. Untuk X sama dengan min 1, kita peroleh
4X kurang Y sama dengan 5. Jadi posisi X sama dengan min 1. Jadi min 1 kita substitusi pada variabel X. Berarti 4 kali min 1 kurang Y sama dengan 5. 4 kali min 1 adalah min 4 kurang Y sama dengan 5. Amati di ruas kiri min Y sama dengan 5 ya. Tentu karena di ruas kiri min 4 ya, supaya bernilai 0 harus dijumlahkan dengan 4. Maka di ruas kanan juga harus dijumlahkan dengan 4. Ya, jadi min 4 tambah 4 tentunya sudah 0. Maka 5 ditambah 4 di ruas kanan itu nilainya adalah 9. Tapi ingat, Y di ruas kiri masih bernilai min Y sama dengan 5. Masing-masing lagi kali dengan negatif 1. Supaya min Y dikali negatif 1 adalah positif Y, dan 9 pada ruas kanan dikali dengan negatif 1 adalah positif 9 dikali dengan negatif 1 hasilnya negatif 9. Jadi nilai Y sama dengan min 9. Ya. Sekarang kita lanjut. Untuk Y sama dengan 0, kita peroleh 4X kurang Y sama dengan 5. Maka perhatikan variabel Y kita ganti dengan 0. Artinya substitusi Y sama dengan 0. Sehingga ruas kedua menjadi 4X kurang 0 sama dengan 5. Maka tentunya 4X sama dengan 5. Kita sederhanakan ya. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 4. Ya, jadi 4X dibagi 4 hasilnya X. 5 dibagi dengan 4 tetap 5/4. Ya, iya. Maka titik-titik tabel yang kita isi kalau X-nya min 1, maka Y-nya sama dengan min 9. Kalau Y-nya 0, maka nilai X-nya tadi adalah 5/4. Setelah itu kita buat diagram kartesius. Jadi kita letakkan titik 2,3, 0, min 5, 1, min 1, min 1,9, min 1, min 9 ya, ada pada kuadran ketiga. Kemudian 5/4,0. Setelah titik-titik itu kita tentukan pada bidang kartesius, kita hubungkan dengan garis lurus. Maka nama garis lurus adalah 4X kurang Y sama dengan 5. Bagaimana anak-anak hebatku? Mudah bukan menggambar grafik persamaan garis lurus? Jadi kalian harus pintar-pintar menentukan atau melengkapi tabel grafik persamaan garis lurus ini. Cara lain untuk membuat grafik persamaan garis lurus adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga, kedua titik potong tersebut hubungkan dengan garis lurus, maka akan jadilah grafik persamaan garis lurus yang akan kita buat nanti. Iya.
Perhatikan contoh berikutnya anak-anak hebatku. Gambarlah grafik Y sama dengan min 1/2 X kurang 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, kita akan bahas bagaimana penyelesaian menggambar grafik Y sama dengan min 1/2 X kurang 1. Ya, tadi sudah dijelaskan di atas. Kita akan memulainya dengan menentukan titik potong sumbu. Yang pertama, jika titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusi Y sama dengan 0. Lihat baris kedua anak-anak. Posisi Y sudah terganti dengan 0 sama dengan min 1/2 X kurang 1. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 1. Iya, maka 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian min 1/2 X kurang 1 tambah 1 hasilnya adalah min 1/2 X. Maka langkah berikutnya, perhatikan baris keempat. Kalikan kedua ruas dengan minus 2. Maka 1 dikali minus 2 hasilnya minus 2. Min 1/2 kali min 1/2 X kali minus 2 hasilnya adalah X. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah min 2,0. Bagaimana anak-anak hebatku? Kalian sudah paham nak? Iya, jadi perhatikan setiap langkah. Ini semua ada di LKPD dan di buku paket kalian ya. Selanjutnya, bagaimana menentukan titik potong sumbu Y? Ya, jika titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusi X sama dengan 0. Maka baris kedua menjadi Y sama dengan min 1/2 kali 0 kurang 1. Jadi kita ganti X dengan 0 atau istilahnya substitusi X sama dengan 0. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, kita lanjut. Y sama dengan, kenapa bisa menjadi min 1? Karena min 1/2 kali 0 hasilnya 0 kurang 1 adalah min 1. Maka kita dapatkanlah titik potong sumbu Y adalah 0, min 1. X-nya 0, Y-nya min 1. Ingat nak ya, titik potong sumbu X dengan titik potong sumbu Y. Setelah itu, kita gambar kedua titik potong tersebut pada bidang kartesius. Iya, tadi titik potong dengan sumbu X adalah min 2,0 dan titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 1. Ya, perhatikan yang diberi tanda arah panah. Titik potong sumbu X-nya adalah min 2,0. Ya, kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 1. Kedua titik itu kita hubungkan dengan garis lurus. Maka terbentuklah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan min 1/2 X kurang 1. Ya, lihat garis lurus yang berwarna biru. Bagaimana anak-anak hebatku? Mudah bukan? Ya, contoh 1 dan contoh 2 Ibu sudah berikan. Mudah-mudahan anak-anak hebatku bisa memahaminya. Ya, kalau anak-anakku sudah bisa memahaminya, mari kita berlatih tugas. Ya. Nomor 1, ya, nomor 1 yang harus kalian kerjakan adalah lengkapi tabel pada soal. Ya, kemudian sebentar kita buat grafik persamaan garis lurusnya. Ya, persamaannya adalah 2Y sama dengan 3X kurang 6. Ya,
Jadi X yang pertama adalah minus 4, berarti ganti atau substitusi X sama dengan min 4. Ya. Setelah itu dapat Y. Ya. Setelah dapat nilai Y, masukkan ke tabel nilai Y. Begitu pula selanjutnya. Ya, langkah berikutnya adalah kita substitusi X sama dengan minus 2. Jadi 3 kali minus 2 kurang 6. 2Y sama dengan berapa? Sebentar kedua ruas bagi dengan 2. Ya, untuk mendapatkan nilai Y. Begitu dan seterusnya. Substitusi X sama dengan 0 mendapatkan nilai Y. Substitusi X sama dengan 2 untuk mendapatkan nilai Y. X sama dengan 4 dan X sama dengan 6. Kemudian nomor 2, kita akan dilatih untuk menggambar persamaan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 6. Anak-anak hebatku, boleh kalian buat tabel, boleh juga kalian tentukan dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Setelah titik potongnya kalian dapatkan, berikan garis lurus sebagai persamaan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 6. Jadi kali ini kalian akan berlatih 2 nomor, nak ya. Iya, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar walaupun kalian masih tetap belajar dari rumah. Iya, sekian dan terima kasih. Tetap semangat anak-anak hebatku dimanapun kalian berada. Semoga video pembelajaran sederhana yang Ibu sampaikan kalian pada kali ini bisa kalian pahami dengan baik, insya Allah. Jangan lupa anak-anakku berdoa kepada Allah semoga dimudahkan dalam menyelesaikan tugas dan tetap semangat ya. Ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.